video Syuri RK jilid kedua ini kan sudah beredar dan rame ya, Bah. Ini gimana, Bah, menurut analisa Abah seorang ahlinya? Saya ngeliat kamera apa ngeliat? Bebas, Bah, Bebas, Bah. senyaman Abah Kanan aja. kiri boleh. Ini ke bawah nggak rata ya di sini nih, Iya, ke bawah aja. Oke. Oke, gimana, Bah? Itu benar RK atau bukan, Bah? Ya, jadi gini, kalau saya selalu be confirm ya. Jadi kita bicara soal ada 2 buah video. Baik. Yang satu video pertama adalah berdurasi 1 menit 58. Oke. Yang kemudian berikutnya adalah 10 menit 52 detik. Jadi orang bilang dibulatkan 11, kalau orang telematika enggak, tetap 10.52 ya 10.52. Berarti kan yang Itu Iya. bisa nggak di Aman, skip nggak dulu? apa-apa, Nggak apa-apa ya, aman? Iya, aman. aman. Lanjut, Bah. Oke, ulang ya. Oke, maaf ya, Bah. Oke, jadi kita melihatnya begini, bahwa kalau di telematika kita selalu exact ya. Orang bilang video 11 menit, kita nggak bisa. Oke. Telematika mau memastikan bahwa ini kita bahas adalah video yang berdurasi 10 menit 52 detik dan 1 menit 58. Oke. Ya. 1 menit 58 berarti bukan 2 menit, ya kan? Oke. Nah, jangan sampai kalau orang bilang ada 2 menit, mungkin ada video yang lainnya. Saya mau exact, kita lagi membahas 2 itu yang saya ingin bahas. Oke. Kontennya juga mau dikonfirmkan. Yang satu adalah seorang wanita yang kelihatan lagi melakukan tindakan kayak semacam apa ya, dibilang seksual ya, tapi sendiri gitu ya. Oke. Hanya bermain sendiri. Dan kemudian yang satu dengan pasangannya. Oke. Ya, yang durasi 10 menit 52 detik itu dengan pasangannya. Nah, dari yang dia di sini itu udah kelihatan, kita confirm. Jadi yang kalau yang sendirian, yang bicara yang 1 menit 58 itu dia lakukannya adalah di sebuah kamar hotel. Baik. Ya, dan sudah confirm itu kamar hotel, kelihatan ada foyer-nya, ada ya kayak koridor masuknya ke dalam kamar dulu. Kemudian kelihatan ada yang kayak tempat yang buat teapotnya segala, dan kemudian ada koper. Betul. Ya, berwarna kuning semuanya. Berarti jadi memang ini bukan lagi di kamar, tetapi memang ada di sebuah kamar hotel. Dan mungkin lagi sendirian, entah lagi apa yang menunggu yang prianya atau sesudah teman prianya datang. Biasanya kalau dengan tindakan yang kayak gitu adalah sebelum prianya hadir, sebelum pasangannya hadir. Nah, kemudian itu udah confirm, ya, dia lakukan sendiri. Dan yang bersangkutan adalah wanita yang memang dihebohkan, yang sama ini pernah ada sempat kasus juga gitu. Nah, kemudian sekarang ini manusia yang sama, ya saya bilang aja inisialnya RK, ya. Dan kemudian dari tayangan tersebut, ini bukan mirip, tetapi ini adalah memang RK. Dari videonya di situ, ya ini adalah memang RK. Dari berbagai kesamaan yang saya nggak perlu membanding-bandingkan, orang nanya berapa persennya apa segala, di digital kita nggak ada persentase, di situ kita lebih melihat apakah ada rekayasa atau tidak, ya. Dan kemudian bukan soal kemiripan, tetapi satu ciri-ciri. Di mana semuanya hal itu biasanya kami cukup tinggal minta sama media bahwa percayalah kalau kita bilang ciri itu udah memang mengacu kepada seseorang, udah pasti. Dan tidak saya akan uraikan kepada publik kecuali nanti diuraikan secara hukum kepada orang hukum demi hukum. Ya. Nah, kemudian ciri yang menguatkan adalah dengan adanya 2 ciri tubuh, gitu, tanda lahir yang sangat exact, berada pada posisi sama seperti yang waktu itu ditemukan di video yang sebelumnya, gitu, ya. Nah, itu yang udah exact yang pertama. Yang kedua, itu yang video durasi 10 menit 52 detik. Di situ ya tentu ada pasangannya dan memang melakukan hubungan, sampai melakukan hubungan, dan kemudian tetap wanita yang sama, ya, dan cirinya juga confirm, ya, dari wajahnya, dan kemudian ciri tubuhnya juga confirm, ya, pelakunya wanita yang sama. Dan kalau di video yang dulu saya sempat utarakan masih ada ketidaknyamanan, keterpaksaan gitu ya, atau kayak dia kurang gitu sadar, bahkan bukan dalam keadaan sadar gitu ya, Bang. Ya, mungkin misalnya kayak lagi merem atau kayak gimana. Nah, kalau di sini benar keadaan sadar. Ya, sangat keadaan sadar, karena dia melakukan tindakan dengan memang yang sangat sesadar-sadarnya, bahkan berinisiatif berganti gaya. Saya bilang, kenapa saya bilang ketawa ya, jadi kalau orang menuduhnya, oh ini mungkin tidak sadar ya, kalau sampai berganti gaya ya sudahlah gitu ya. Dan kemudian dengan gaya yang saya tidak bisa utarakan apa, tetapi bahwa gaya tersebut
adalah itu peran serta aktif bagi yang wanitanya. Nggak bisa saya contohkan, saya nggak ada mau effortnya ya. juga ya Pak. Ya, effort tersebut sudah sangat exact ya. Dan kemudian ruangannya berbeda dengan ruangan yang waktu dia saya sendirian. Ya, jadi ruangannya itu berbeda. Nah, secara momen belum ketahuan mana yang duluan. Ya, apakah mana yang sendirian atau yang sedang berdua, ataupun kemudian dibandingkan dengan video yang sebelumnya, ya yang kita ketahuan mana yang duluan belum ketahuan, karena belum kita melakukan analisa lebih lanjut, juga belum diminta. Ya, tetapi secara pelaku sudah ke confirm. Nah, pasti udah langsung mungkin bertanya gini aja lah, siapa pelaku pria ya? Dia pelaku prianya. Kok ini bisa menyebar kemana-mana dan ini momennya berkali-kali, ini satu-satu gitu Bah. Gimana tuh Bah? Nah, kalau misalnya menyebarnya berurutan, di sini ada dua konteks nih ya. Jadi pertama dulu hanya sebagai satu alert atau warning kepada pihak tertentu gitu. Dan kemudian setelah mungkin dia berkembangnya biasa-biasa saja, ini ada pihak yang kemudian melanjutkan kembali ya, melanjutkan ini untuk meningkatkan isu ini lebih merebak. Kalau dikait-kaitan berarti mungkin saja ini dikait-kaitan bahwa ini jangan-jangan ada upaya politik, karena yang bersangkutan sempat juga melakukan mungkin mau ayah yang pria misalnya dulu gitu ya, mau mencalonkan gitu kan jadi anggota dewan. Ya, tetapi kalau sekarang di sini nggak bisa diarahkan ke sana karena juga wajah prianya tidak kelihatan. Ya, wajah si pria kelihatan. Lagi-lagi nggak kelihatan prianya. Nggak kelihatan. Ya, nah kalau tidak kelihatan, secara telematika kita tidak bisa menuduhkan, karena telematika adalah membuktikan, bukan menuduhkan. Ya, dengan membuktikan dia di sini sejauh belum ada pembuktian yang clear yang lebih jelas bahwa itu adalah prianya siapa, gitu kita tidak bisa mengarahkan kepada siapapun. Akan tetapi, ya mengingat yang wanitanya sudah confirm, ya pelakunya siapa, tinggal dikonfirmasi saja kepada si wanita yang melakukan itu, ya dia melakukan itu dengan siapa. Gitu ya, dari sana aja cukup dari pengakuan, karena pengakuan itu akan mengacu kepada tempat, lokasi dan kapan. Ya, di situ. Berurutan otomatis semua akan terungkap. Dan kemudian nanti akan diklarifikasi secara telematika. Apakah itu memang betul urutannya seperti itu, kejadian seperti apa gitu kan. Nah, kemudian apakah ada pihak lain yang merekam? Tidak sama sekali. Jadi kalau yang pertama yang wanita sendiri, dia sendiri yang melakukan perekaman menggunakan ponsel, ya. Dan kemudian kalau yang satunya lagi yang sedang bersama prianya itu direkam. Di situ oleh si pria yang lebih dominan melakukan perekaman, ya. Nah, kemudian si pria tersebut yang juga merekam dari berbagai sisi, walaupun sampai yang tadi saya bilang wanita ada yang melakukan, dia dominan yang melakukan aktivitasnya, tetap pria yang merekam. Dan saat telah terjadi peralihan tersebut, sangat jelas harusnya pasti si wanita mengetahui kalau itu direkam. Ya, jadi di sini ada suatu kesadaran sudah confirm. Nggak bisa lagi bilang, oh ini nggak tahu direkam atau gimana. Dijebak ya, umpamanya udah jelas direkam. Dan rekamannya itu real, bukan misalnya pakai hidden camera atau gitu, enggak. Ini benar-benar rekaman real saja. Dia mengingat pertama gerakannya goyang, dan kemudian dari posisi rekamannya itu adalah posisinya memang posisinya ada di tangan dengan angle-nya. Di situ tidak mungkin kalau yang tidak kalau yang hidden cam kan mungkin taruh di balik baju ataupun di selipan lemari atau mana. Tapi ini benar-benar ada posisi di tangan. Gitu loh, itu udah jelas banget. Gitu. Oke, Bah, ini motifnya yang kedua ini, mungkin yang pertama dan kedua tuh menurut Abah ya, motifnya apa ya, Bah, dan kenapa dia orang yang menyebarkan ini nggak langsung gitu, Bah, satu-satu kayak saya bilang tadi gitu, Bah. Ya, ini kayak kita bicaranya adalah suatu modusnya dulu, modus penyebaran. Ya. Modus penyebaran ini kalau dilakukan orang yang sama, ini berarti ada suatu niatan ya. Tadi umpama dilihat dulu efeknya, setelah tidak efek kayak gimana kemudian dilakukan yang kedua, gitu kan ya, penyebaran yang kedua. Akan tetapi kalau ini adalah rilisnya itu dilakukan oleh orang yang berbeda, ini udah jelas ya, nggak bisa dibilang ada hubungannya sama yang dulu. Ya, karena kalau kita bilang harus mencicil, ini kan berarti ada tiga nih, yang lama, yang kedua dan ketiga berurutan. Ini akan berjarak. Posisi sini akan berjarak, gitu. Dan kalau dibilang berjarak,
Yang sendirian pasti akan paling terakhir karena tidak ada impactnya kepada si keluarga dari si pria ya yang lagi mau dipojokkan misalnya gitu loh. Nah di sini posisinya udah jelas, jadi memang ini ada pihak-pihak yang memang merilis saja suatu konten di sini. Nah nanti tinggal dibuktikan. Ya sekarang yang belum diungkapkan atau belum dilakukan penelitian adalah apakah ini dilakukan dari kamera yang sama atau tidak. Ya, nah di situ kenapa saya bilang belum? Karena rekaman awalnya, walau ini video sudah panjang, cukup 2 menit dan yang satu hampir 11 menit, ya tetapi dari titik awalnya itu belum kelihatan dan dari situlah kita bisa untuk membuktikan. Gitu loh, betul, ya, dan sudah tersebut. Dari tengah-tengah itu ya, Pak? Ya, nah di sini bisa ketahuan nanti kalau udah ada device ya, tinggal dilihat lah. Tadi sudah ketahuan pelaku wanitanya, kalau udah ketahuan pelaku prianya, tinggal dilihat ponsel yang prianya dari mana dan kemudian akhirnya dirunut. Cuma secara telematika selalu yang akan menjadi isu karena saya orang telematika adalah bagaimana penyebarannya. Ya itu. Gitu loh. Ya di sini kan ada pelaku penyebarannya, ini yang menjadi masalah secara telematika. Sedangkan kalau perekaman dan itu semua aktivitas di situ, kami sendiri atau orang telematika melihatnya itu adalah suatu rekaman biasa saja. Maaf, karena kami melihatnya di situ ya seorang di tempat pribadi melakukan rekaman seksual, di situ, kegiatan di situ. Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja dia melakukan itu. Kalau dia bilang dia mau memancing pria yang lain ataupun siapa, pihak tertentu nggak ada kok, dia nggak menyebut kata-kata siapa. Iya, dia hanya mungkin mau menampilkan, dia mau excite saya diri sendiri. Iya. Itu masih mungkin gitu ya, masih boleh-boleh aja itu, sah-sah saja dia rekam. Kemudian yang kedua juga mau direkam oleh si pria, dia mau melakukan di situ, terserah sejauh dia merasa senang untuk merekam dan kemudian atas persetujuan yang wanita, normal-normal saja. Akan tetapi saat nanti di sini kemudian terjadi penyebaran, nah bagaimana hubungannya dari rekaman di sini sampai penyebaran? Penyebarannya ini yang menjadi isu yang kita akan bahas di telematika. Cuma kalau kita bicara secara sosial di publik akan melihatnya bagaimana kepatutan seorang wanita melakukan ini. Mungkin di luar pernikahan, kemudian si pria dan bla bla blanya, itu di luar telematika. Jangan nanyanya sama Abah, dan kemudian alasannya kenapa dia lakukan itu juga nggak bisa, itu udah di luar ya. Kalau telematika bilangnya sah-sah aja, nggak apa-apa. Untuk dokumen pribadi gitu ya, Bah? Iya nggak apa-apa. Bah, kalau lihat dari kualitas gambarnya nih, Bah, itu mungkin Abah tahu nggak sih itu dari handphone kah dan dari kamera biasa, kamera SLR atau bukan? Dan tadi Abah bilang belum dicari tahu tahun berapanya, itu belum Abah, karena belum ada pemerintahan langsung resmi dari kepolisian atau seperti apa ya, Bah ya? Iya gini, jadi pasti kalau untuk pembuktian lebih mendetil secara hukum kita akan melihatnya kan dari bagaimana untuk pengungkapan. Baik. Ya bukan hanya mencari tahu, bukan kepoan, tetapi melakukan pengungkapan arah mana yang diungkap, misalnya asal muasal perangkat ataupun bagaimana cara itu sampai bisa tersebar. Ya kan, nah itu kita butuh penelusuran lebih lanjut. Nah penelusuran ini penting untuk memastikan bahwa saat dari rekaman sampai terjadi penyebaran tidak ada pekerjaan editan. Editan itu macam-macam, dari mulai dilakukan cropping sudah editan, dari mulai dilakukan cutting, dibuang, ada scene-scene tertentu, ada potongan area yang dibuang gitu itu bisa, itu udah jadi editan. Nah kita akan ngelihat dari sumbernya adalah pertama yang sebelum diedit ya. Tapi kalau lihat dari kualitasnya, ini kalau kualitas perangkat kamera yang masa kini. Dari resolusinya, dari kemudian ketajamannya, pencahayaannya. Walaupun gelap ya itu kondisi yang... Justru itu, dengan kondisi yang gelap, rekamannya kayak gini, ini udah teknologi, udah kamera yang canggih ya, sekarang gitu ya, yang bagus ya. Berarti pasti yang punyanya bukan orang sembarangan juga. Ya kalau merek saya nggak bisa bilang mereknya yang apa dulu lah, nanti ya gitu. Sebelum udah kelihatan waktu saat ada bayangan, tetapi saya tidak perlu mengarahkan ke sana. Impactnya bisa jadi baik, bisa jadi buruk kepada si pabrikan tersebut, gitu kan. Nah sebetulnya kita ngelihatnya nantilah itu diungkapkan selanjutnya. Tetapi paling tidak kita tahu ini udah satu rekaman pribadi dan dilakukan secara private. Kalau yang namanya dibilang misalnya ada yang namanya video mesum dan video adegan mesum. Ya kalau video mesum itu memang videonya dibuat.
untuk aktivitas mesum saja gitu Oke, ya. oke. Memang udah dirangkai di awalnya, pencahayaannya dibuat lebih baik lagi, nggak cuma satu, dibikin angle ya agar lebih jelas. Iya, iya. Sedangkan kalau video adegan mesum, dia justru video dan kemudian perekamannya aja adegan mesum, bukan untuk melakukan Adegan. membuat orang adegan daya tarik bagi pihak yang lain dan kemudian untuk kayak komersial itu nggak ada, gitu. Ya, nah yang saya utarakan ini bukan ada pembelaan apapun, enggak, itu tetap aja suatu konten adalah konten. Ya, tetapi di sini untuk dilihat kan apa tujuannya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, bisa terungkapnya, bisa ketahuan di sini nanti setelah ada dilakukan penyusuran dari unsurnya dan kemudian motifnya gitu loh. Karena di telematika nggak ada, kalau motif telematika nggak ada motif, alasan, modus gitu ya, nggak ada semuanya kayak gitu. Semua orang hanya tinggal merekam atau tidak merekam, kemudian kalau terekam dengan perangkat apa, kapan direkamnya. Nah, telematika sampai ke sana saja. Itu ya, Pak ya. Alasan orang melakukan itu nggak dilakukan. Tetapi untuk membantu pihak-pihak yang lain untuk melakukan pengungkapan, penyanggahan dan lain sebagainya, nah baru motif-motif tersebut nanti dihubungkan dengan telematikanya dan dicari tahu kira-kira apa kaitannya. Misalnya kata dia, oh alasannya nggak sengaja, alasannya gitu. Tapi, betul nggak? Apa enggak? Nah, secara telematikanya nanti dilakukan pembuktian. Gitu. Bah, kalau yang dari artis yang dulu ya kita bicara itu kan kata yang sudah perangkatnya dia hilang gini. Kalau misalnya kita punya perangkat gitu, kita punya video pribadi gitu. Kalau sekarang kan ada zaman email phishing apa segala macam. Kalau video itu bisa di phishing juga nggak sih, Bah? Jadi ngeri-ngeri juga nih, Bah. Gini, kalau di phishing itu adalah kita mengakses suatu situs, kemudian situs tersebut mengambil data kita. Betul. Ya, di situ kita bisa rekening gitu ya, Bah. Phishing ya, kalau mengambil. Sedangkan kalau di sini aktivitasnya paling yang mungkin adalah misalnya tanpa sadar di situ dilakukan reparasi atau kayak gimana, kemudian diambil satu. Yang kedua, sharing. Jangan salah, ada seseorang biasanya melakukan sharing. Ya, data sharing di situ karena sama keluarga atau sama pasangan misalnya dilakukan sharing, maka otomatis data yang ada di situ tersalin ya ke pihak lain. Jadi komputer yang digunakan merekam sekalipun misalnya tidak rusak, tidak pernah direparasi, tetapi bukan komputer, gadget yang dilakukan perekaman itu tidak pernah direparasi, selalu hanya pada satu tangan sekalipun 24 jam nggak pernah lepas tangan walaupun lagi di kamar mandi misalnya. Akan tetapi karena sudah sharing dan kemudian perangkat yang sudah sharing di sini sempat pindah ke tangan lain, sengaja pun tidak sengaja ataupun untuk alasan apapun dilakukan reparasi ataupun apapun, ya data ini bisa kepindah atau kemudian bisa kebongkar. Ya, serapat-rapatnya itu disembunyikan di gadget perekam pertama, tetapi kemudian setelah di sharing kemudian ini lalai, menyimpannya juga nggak hati-hati, akhirnya kebongkar kemana-mana gitu.